Museum Fathahillah punya sisi mistis yang melegenda karena pernah digunakan sebagai tempat pembantaian. Sesekali di kawasan ini juga masih terdengar suara tangisan. Halo guys, kembali lagi di segmen Story at Night. Di video kemarin kita ngebahas film Entrum the Deadlies, film Informant. Selanjutnya kemarin kita ngebahas soal Ari Hanggara. Yang belum nonton silahkan nonton, linknya ada di deskripsi. Dan di video sekarang gue bakal ngebahas soal kisah misteri yang tersembunyi di Museum Fathahillah. So bagaimana ceritanya? Ini di Story at Night. Tak semua gedung di ibu kota gedung baru. Tentunya masih ada gedung-gedung lama dan bersejarah di Jakarta yang kerap kali menjadi perhatian wisatawan lokal dan mancanegara. Utamanya kawasan kota tua yang memiliki beberapa museum sejarah. Sebut saja salah satunya Museum Fathahillah. Gedungnya memang indah dan kokoh, namun ternyata menyimpan banyak kisah mistis yang akan membuat bulu kuduk kalian seketika berdiri. Museum Fathahillah punya sisi mistis yang melegenda karena pernah digunakan sebagai tempat pembantaian. Sesekali di kawasan ini juga masih terdengar suara tangisan. Di museum yang juga dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta yang pernah ada suatu kisah kelam, yakni pembantaian sadis yang juga pembunuhan keji oleh rezim Belanda terhadap warga keturunan Tiongkok. Sekitar tahun 1740 silam dikisahkan tepat di alun-alun depan museum telah terjadi pembantaian sekitar 500 orang China. Mungkin karena hal itulah hingga kini sesekali masih terdengar suara-suara teriakan histeris hingga tangisan yang terdengar sangat ramai. Tepat di tempat pembantaian, kadang bahkan ada juga penampakan sosok tanpa kepala. Sama mengerikan dengan suara tangisan di area penjara bawah tanah. Bahkan seringkali ada bau anjir dan amis darah. Inilah kisah mistis paling melegenda di Museum Fathahillah. Kisah yang bersumber dari area penjara bawah tanah. Ruang penjara ini sudah berdiri sejak 300 tahun silam. Dulunya digunakan sebagai tempat penampungan para tahanan, penjahat, dan tokoh-tokoh masyarakat yang memberontak terhadap pemerintahan Belanda. Disinilah aksi kejam paling banyak terjadi. Para tahanan dimasukkan ke sana hingga sesak sebanyak 500 orang, dibiarkan kelaparan, menusuk mati, sampai disiksa dengan sadis. Kisah kelam itulah yang kemudian dipercayai menjadikan areal penjara ini kental dengan nuansa mistis. Mulai dari suara-suara aneh, bau anjir, dan amis darah, hingga penampakan sosok bayangan hitam acap kali terlihat. Selain itu, sering tampak penampakan 3 hantu berwujud anak kecil yang sudah tak karuan. Juga pria dan wanita yang mengenakan busana khas Belanda dengan bentuk yang sudah hancur sering terlihat di kawasan ini. Museum Fathahillah juga difungsikan sebagai tempat eksekusi. Lonceng kematian yang dulu begitu berperan dalam penonton kematian, kini masih sering berbunyi sendiri saat malam. Selain dijadikan sebagai gedung pemerintahan di era Belanda, Museum Fathahillah juga dijadikan sebagai tempat eksekusi. Dalam kisah sejarahnya, seorang tahanan yang akan dieksekusi akan diberi tanda dari orang-orang di sekitar museum melalui sebuah lonceng yang dikenal dengan nama lonceng kematian. Satu kali berbunyi berarti tahanan mulai digiring ke ruang pengadilan. Kedua berarti tahanan sudah berada di atas podium pengadilan. Sedangkan bunyi lonceng ketiga menjadi tanda bahwa tahanan akan segera dieksekusi dan disaksikan oleh pejabat dan hakim pengadilan. Di saat-saat tertentu, lonceng yang dulu memang selalu dibunyikan saat malam hari masih sesekali berbunyi sendiri.
bahkan bunyinya hingga 3 kali. Asal kalian tahu, pejuang bangsa Indonesia seperti Pangeran Diponegoro dan Cut Nyak Dien ternyata pernah ditahan di penjara ini. Pada tahun 2010 lalu juga telah ditemukan sebuah ruang rahasia. Dulu, zaman pemerintahan Hindia Belanda, para tahanan yang telah dinyatakan bersalah akan dihukum gantung di depan gedung ini. Pada tahun 1740, ribuan orang Tionghoa diikat, duduk bersimpuh di depan balai kota. Kemudian dari jendela balai kota, gubernur memberi kode untuk melakukan eksekusi kepada mereka. Museum ini juga sebagai saksi bisu dari penderitaan tawanan di penjara bawah tanahnya. Ketika air laut pasang, penjara akan terisi air laut, merendam tubuh para tawanan dan membuat kondisi tawanan sungguh menyedihkan. Siapa sangka kalau Pangeran Diponegoro dan Cut Nyak Dien juga pernah ditahan di sini. Di sebuah ruangan yang berada di sebelah ruang pertunjukan telah ditemukan ruangan rahasia sejak 2010 lalu. Pada dinding kamar yang luasnya sekitar 200 meter persegi, terdapat mural yang sangat eksotik dan baru tampak setengah jadi. Mural itu menggambarkan Batavia era 1880 sampai 1920. Menurut brosur yang mereka bagikan kepada para pengunjung, mural itu dibuat oleh pelukis Harijadi Sumodijojo dan S. Sujono tahun 1974 atas perintah Ali Sodikin, yang gubernur Jakarta pada masa itu. Kamar ini secara tak sengaja ditemukan oleh orang-orang Indonesia yang tergabung dalam komunitas pecinta sejarah. Pada akhir 2014 lalu, Museum Fathahillah ini sempat direnovasi. Walau mungkin jadi lebih indah, tapi ternyata tak menghilangkan terjadinya penampakan arwah setelah renovasi besar-besaran. Renovasi ini selesai pada Januari 2015 lalu. Seluruh struktur bangunan museum, mulai bagian depan hingga bagian tanah, sudah diremajakan kembali. Kesurupan yang pernah terjadi sesekali juga bisa ikut terhenti. Parahnya, aura mistis museum itu ternyata kerap dimanfaatkan pengunjung yang ingin mencari peruntungan bersifat gaib. Ada beberapa orang yang datang untuk mencari nomor judi togel. Mereka datang bersama orang pintar, dan entah bagaimana ceritanya, mereka mendapat batu Firelord di ruang penjara bawah tanah. Apapun itu, bagaimanapun itu, kalian kalau kesini harus hati-hati, jangan sampai pikiran kalian kosong. Kata penjaganya, pengunjung wanita yang paling banyak mengalami peristiwa kerasukan. Walau ada cerita mistis museum di Jakarta, jangan sampai menghalangi Anda mengunjunginya, karena sejatinya museum adalah tempat untuk belajar sejarah dan mengenangnya. Oke guys, cerita ini sampai sini dulu. Bagaimana kalian? Apakah sudah mengunjungi tempat ini? Jika sudah, silakan ceritakan di kolom komentar. Dan yang mau request silakan tulis juga di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, share ke media sosial yang kalian punya. Dan see you next time in Story at Night.